Setelah masalah di villa selesai, Ibu Huang lalu meminta maaf kepada Eon dengan alasan ia hanya cemas dan juga takut. Menurutnya, jika Eon nanti punya cucu seperti dirinya, pasti Eon akan paham. Eon lalu berkata jika ia sudah terbiasa dengan apa yang terjadi. Dahulu, saat ia baru pindah kemari, ia diperlakukan semena-mena oleh para tetangga. Para tetangga itu selalu mencampuri urusannya dan selalu mendikte hidupnya. Jadi semenjak saat itu, Eon memutuskan untuk mengabaikan semua ulah tetangganya. Lalu, Eon pun pergi meninggalkan Ibu Huang dan juga Yun Seri, istri Pak Lee. Ibu Huang kesal karena sekarang Eon sudah berani berlagak. Padahal dulu Eon selalu diam dan menerima kata-katanya. Menurut Yun Seri, hal itu bisa dimaklumi karena sekarang Eon adalah istri pemilik villa mereka. Pada saat pulang, Eon bertemu dengan Mujin. Pada saat itu, Eon bertanya mengapa Mujin tidak memberitahukan kakak Mujin jika dia adalah orang kaya baru dan membeli villa ini. Mujin pun terkejut bagaimana bisa Eon mengetahuinya. Eon pernah berpura-pura menghubungi kakaknya Mujin dan suaranya ia palsukan. Ia bertanya tentang Mujin dan kakaknya itu langsung marah-marah, takut jika Mujin berbuat ulah lagi. Eon jadi penasaran apa yang sebenarnya dilakukan Mujin selama ini. Sampai-sampai kakak Mujin sendiri tidak mengetahui tentang Mujin. 당신 그동안 뭐 하고 살았어? Sementara itu ayah Nam Taepyeong, CEO Nam, datang ke rumah putranya yang terbilang sangat kecil. Ia memarahi putranya itu kenapa malah bekerja menjadi seorang satpam. Rupanya itu karena Nam Taepyeong rindu dengan ayahnya. CEO Nam lalu ingin anaknya itu berhenti menjadi satpam di J+ dan tinggal bersamanya di rumah dan kemudian mempelajari bisnis. Nam Taepyeong pun menolak karena ia takut ayahnya akan bosan jika mereka bertemu setiap hari. CEO Nam malu-malu berucap kenapa ia bisa bosan jika bertemu dengan putranya sendiri. Pada saat ingin berangkat bekerja, di perjalanan, Nam Taepyeong melihat Mire yang selalu dihadang oleh penghuni-penghuni villa, yang intinya mereka memberitahukan agar Mire cepat-cepat menikah. Hubungannya dengan ayahnya harus segera diperbaiki karena darah ayahnya mengalir di dalam tubuhnya Mire. Nam Taepyeong tahu Mire sebenarnya merasa kurang nyaman dengan penghuni villa yang selalu mencampuri urusan keluarga Mire itu. Mire yang pada saat itu kesal kemudian berniat melampiaskan dengan berkaraoke sendirian. Sayangnya, pada hari itu karaoke sedang tutup. Nam Taepyeong yang kebetulan juga ada di sana langsung mengajak Mire untuk melihat tempat taekwondonya dan meluapkan kekesalannya di dalam sana. Nam Taepyeong kemudian mengajari Mire untuk mematahkan papan. Mereka mulai dari yang paling tipis dan ternyata Mire mampu mematahkannya sampai beberapa lembar papan sudah ia patahkan. Mire berpikir apakah ia punya bakat di dalam bidang taekwondo. Mire pun berterima kasih karena Nam Taepyeong sudah berhasil membuat kekesalannya mereda. Lalu tiba-tiba Nam Taepyeong mengambil serpihan kayu di rambut Mire. Mereka berdua sempat canggung dan Nam Taepyeong langsung mengalihkan pandangannya pada patahan papan yang berhamburan di lantai. Pada saat itu, Mujin sedang minum-minum bersama Pak Oh rekannya. Mujin menceritakan setelah mentraktir para penghuni villa minum-minum, penghuni villa itu jadi baik kepadanya. Namun, mereka tidak tahu dengan apa yang terjadi. Mujin berkata, masalah tewasnya pemilik villa sebelumnya, ia akan meminta maaf kepada Pak Tua pemilik villa yang lama di akhirat saja. Jadi, apakah benar Mujin dengan sengaja membakar villa dan kemudian membelinya? Karena rupanya Pak Lee menyimpan bukti korek api yang menurutnya adalah barang bukti pembakaran tersebut. 변무진. Suatu hari, Mujin membuat pengumuman. Karena ia sudah membuat keributan dan kekacauan yang membuat para penghuni villa ketakutan, maka ia pun membebaskan biaya sewa villa selama 3 bulan gratis. Mereka semua pun bergembira, terkecuali Mire dan ibunya.
Mirei tetap membayar sewa seperti biasa dan kemudian pergi bekerja bersama ibunya. Mujin lalu memandangi kertas perjanjiannya bersama Mirei jika ia harus rujuk dengan Eon dalam waktu 4 bulan saja. Mujin lalu mencoba mengajak Eon untuk makan bersama, tapi Eon selalu menolak. Lalu setiap Mujin ingin membelikan Eon ayam bakar kesukaannya, ayam itu selalu habis dan ia kalah duluan dari Mirei. Tidak hanya itu, saat ia ingin membelikan Eon bunga, ia pun kalah cepat dari Mirei. Hyunjae kemudian menegur kakaknya karena Hyunjae ingin ayah dan ibunya rujuk sementara Mirei selalu menghalanginya. Menurutnya, mereka akan bisa menjadi keluarga yang lebih bahagia jika ayah dan ibunya rujuk. Mirei berkata, jika mereka bahagia, tentu saja dari dulu mereka tidak akan pernah bercerai. Hyunjae lalu berkata, jika seharusnya kakaknya itu sadar diri. Mirei lah yang selalu menjadi penghalang ibu dan ayahnya untuk bisa rujuk. Pada hari itu, Hyunjae bertemu dengan temannya. Temannya itu membuka bisnis kafe yang didukung oleh orang tuanya. Hyunjae pun memikirkan hal yang sama. Ia membayangkan jika dirinya bisa menjadi bos dan menjadi pengusaha seperti temannya itu. Ia bahkan ingin berhenti kuliah dan segera memulai bisnis. Suatu hari, Eon pergi ke Pinatu. Di sana ia bertemu dengan Pak Oh. Ia pun mengikuti Pak Oh karena ingin menanyakan apa sebenarnya yang dilakukan Pak Oh dan juga Mujin. Pak Oh memperkenalkan diri sebagai akuntan pajak dan ia selalu membantu Mujin. Pak Oh dan Mujin adalah teman semasa SMA. Padahal selama menikah dengan Mujin, Eon sama sekali tidak pernah melihat keberadaan Pak Oh. Sayangnya Pak Oh tidak mau menceritakan lebih jauh tentang Mujin. Jadi Eon memilih untuk pergi saja. Sementara itu di kantor, Mirei bersama rekan kerja lainnya sedang rapat untuk membahas penjualan tertinggi pada bulan ini. Dan penjualan itu ditempati oleh Tteokbokki yang dipimpin oleh Mirei. CEO Nam sempat agak canggung melihat Mirei karena Mirei tahu rahasianya. Namun sebagai CEO Nam tetap harus profesional dan ia memberikan selamat kepada Mirei. 박수! Setelah rapat, rekan kerja Mirei lantas meyakinkan Mirei jika kali ini Mirei pasti mendapatkan promosi jabatan. Mereka kemudian bertanya-tanya kepada Mirei siapa putra CEO Nam yang diam-diam bekerja bersama mereka. Mereka tahu hal ini karena insiden lift kemarin sempat ada rekan Mirei yang melihat jika CEO Nam berada di lift yang sama dengan putranya. Namun mereka tidak tahu siapa orangnya. Pada saat itu, Nam Taepyeong juga ada satu lift dengan mereka. Setelah Mirei dan rekan-rekannya berpisah, Nam Taepyeong lantas meminta maaf karena sudah membuat Mirei menderita karena dirinya. Saat pulang, Mirei mencoba menghubungi ibunya, namun tidak diangkat-angkat. Rupanya ibu Mirei, Eon, diserang oleh seseorang hingga membuat ponselnya terjatuh ke tanah. Hari ini, Mirei ingin membuatkan kejutan untuk ibunya. Ia membelikan ibunya itu kulkas impian ibunya. Sementara, Mujin juga menyiapkan hadiah berupa tas mahal atas ide dari Hyunjae. Namun, saat mereka menunggu Eon terlihat tidak ada di rumah. Mujin mendapatkan info jika ponsel Eon ditemukan di gang sempit dan banyak belanjaan yang berceceran di jalanan. Namun, Eon sendiri menghilang. 엄마가 없어졌는데. Mirei kemudian berlari ke sana kemari untuk mencari ibunya. Begitu pula dengan Mujin. Ia bertanya kepada para tetangga, namun tidak ada yang melihat Eon. Sampai ketika Mirei mendapatkan telepon dari pihak kepolisian. Mirei, Hyunjae dan juga Mujin langsung bergegas menuju kantor polisi. Dan rupanya Eon tidak menghilang. Justru ia dan kedua temannya, Ibu Hwang dan Yoon Seri, diperiksa polisi karena sudah menganiaya pemilik barbeque di lingkungan mereka. Masih ingat dengan kabar jika pemilik barbeque itu dihajar oleh Mujin. Itu karena pria itu selalu mengganggu Eon. Ia juga suka mengganggu gadis-gadis muda dan melecehkannya.
Makanya kemarin Mujin memberinya pelajaran. Dan pada malam ini pria itu mengikuti Eon. Suara teriakan Eon membuat Ibu Hwang dan juga Yoon Seri yang pada saat itu sedang melewati jalanan langsung membantu Eon. Dan sekali lemparan sepatu dari Eon, akhirnya pria itu pun terjatuh. Dan kemudian mereka bertiga pun berakhir di kantor polisi. Eon merasa mereka tidak perlu sampai sebegitunya mencarinya karena dia sungguh tidak apa-apa. Hyunjae lalu memberitahukan jika ayahnya tadi berlari ke sana kemari sambil menangis hanya untuk mencari ibunya. Melihat ayahnya mengkhawatirkan ibunya, Mirai pun langsung mengalihkan wajahnya. Dan Mujin melihat hal tersebut sehingga ia paham mungkin sekarang hati putrinya itu juga terluka. Mirai lalu menyuruh Mujin untuk pulang dan mengantar ibunya dengan selamat. Sementara dia beralasan ingin pergi ke suatu tempat. Di perjalanan, Mirai hanya diam. Ia hanya masih ingat bagaimana dulu pemilik barbeque itu melecehkan ibunya dan menganggap ibunya gampangan hanya karena ia seorang janda. Sempat ada pemikiran untuk membunuh pria itu. Tapi Mirai yang pada saat itu masih anak SMA tidak berani melakukannya. Sekarang, ia ingin membuktikan kepada ayahnya bahwa hidup mereka baik-baik saja. Bahwa sekarang hidup mereka jauh lebih bahagia. Tapi nyatanya tidak seperti itu. Ternyata Mirai diikuti oleh Mujin. Ayah Mirai itu berkata, selama ini Mirai sudah hidup dengan baik. Mirai sudah sukses dan bisa menjaga ibunya dan juga Hyunjae. Mujin lalu meminta maaf. Mirai yang seharusnya masih dimanja itu terpaksa dewasa karena dirinya. Ia ingin putrinya itu tidak terbebani lagi dan ia ingin Mirai menanggalkan bebannya kepada dirinya. Tapi Mirai tidak mau melakukannya. Ia tidak mau menjadi kepala keluarga seperti ayahnya. 너 하나도 안 닮았다. Mirai lalu duduk di bawah jembatan sambil menangis seorang diri. Hal tersebut dilihat oleh Nam Taepyeong yang kebetulan lewat dan ia langsung menanyakan keadaan Mirai. Mirai menyuruh Nam Taepyeong untuk pergi saja. Dan benar, Nam Taepyeong langsung pergi. Namun bukan karena ia ingin meninggalkan Mirai. Itu karena malam itu mulai turun hujan. Maka Nam Taepyeong pun mengambil sebuah payung. Setelah itu ia pun duduk di hadapan Mirai. Orang-orang yang juga lewat daerah itu menyangka jika mereka berdua adalah pasangan yang sedang berciuman. Padahal mereka berdua hanya bertatapan. Nam Taepyeong berkata, lebih baik ketahuan olehnya ketimbang jadi bahan gosip dari penghuni sekitar. Sementara itu, teman sepila Eon, An Jong-in, wanita cantik pemilik salon, rupanya memiliki hubungan dengan Mujin di masa lalu. Pantas saja selama ini An Jong-in selalu menghindar saat bertemu dengan mantan suami Eon itu. Entah bagaimanakah hubungan mereka berdua di masa lalu, yang jelas An Jong-in pun menyesal bertemu dengan pria yang salah seperti Byeon Mujin. 남자 잘못 만나면 인생이 그렇지 뭐.